Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan kisah legenda asal-usul Gunung Gede dan juga sejumlah misteri serta mitos-mitos yang ada di Gunung Gede. Bagaimana kisah asal-usul dan juga legenda Gunung Gede ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Gede merupakan sebuah gunung api bertipe stratovolcano yang berada di Pulau Jawa. Gunung Gede berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gede Pangrango, yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Gunung Gede ini berada di 2 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, dengan ketinggian 1000 hingga 2958 meter di atas permukaan laut. Terdapat mitos di Gunung Gede yang dipercaya oleh masyarakat setempat yang berkaitan dengan salah satu tempat yang disakralkan. Tempat tersebut dikenal dengan nama Alun-Alun Surya Kencana. Berdasarkan kepercayaan masyarakat, dahulu Pangeran Surya Kencana sempat berdiam di wilayah ini bersama keluarganya dan meninggalkan jejak sejarah. Di area ini, para pendaki kerap mendengar suara kuda berlari. Surya Kencana adalah putra dari Dalem Cikundul atau Raden Arya Wiratanu I, pendiri Cianjur dan Bupati pertama Cianjur. Hasil dari pernikahannya dengan Putri Jin. Masyarakat percaya bahwa Eyang Surya Kencana yang notabene-nya adalah bangsa jin atau setengah manusia dan setengah jin masih bermukim di sekitar Gunung Gede dan menjadi penguasa bangsa jin di Gunung Gede tersebut. Pada saat-saat tertentu, banyak orang khususnya penganut agama Sunda Wiwitan masuk ke goa-goa di sekitar Gunung Gede untuk bersemedi atau bertapa maupun melakukan upacara religius. Di alun-alun Surya Kencana Gunung Gede juga mitosnya terdapat kerajaan gaib. Konon alun-alun Surya Kencana menjadi kawasan di mana rakyat jin menjadikan alun-alun tersebut sebagai lumbung padi dan kebun kelapa yang berdiri secara berjajar. Selain itu, tepat di alun-alun Surya Kencana ini terdapat batu besar berbentuk pelana yang diyakini sebagai petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana, dan disebut Batu Dongdang yang konon dijaga oleh Mbah Layang Gading. Bahkan sebagian masyarakat Cianjur meyakini Eyang Surya Kencana kerap hadir saat perayaan Hari Jadi Cianjur dan menunggang kuda kosong yang diarak berkeliling ketika digelar pawai. Tidak hanya alun-alun Surya Kencana yang menyimpan beberapa misteri. Di sekitar Gunung Gede juga banyak terdapat petilasan peninggalan bersejarah yang dianggap sakral oleh sebagian orang. Seperti petilasan Pangeran Surya Kencana sendiri, lalu ada petilasan Putri Jin dan petilasan Prabu Siliwangi, serta konon kawah Gunung Gede yang terdiri dari kawah Ratu, kawah Lanang, dan kawah Wadon dijaga oleh Mbah Kalijaga. Bukan hanya itu, tempat ini juga menjadi tempat persembunyian Prabu Siliwangi ketika kerajaannya diserang oleh Kesultanan Islam. Selain fakta dan mitos tersebut, sejarah Gunung Gede juga tercatat dalam naskah Sunda kuno. Dalam naskah Sunda kuno tersebut, Gunung Gede bernama Hulu Wano Napakuan, artinya wilayah tertinggi di Pakuan. Penjaga Gunung Gede bernama Eyang Jayakusuma
Dan terdapat pula penjaga dua batu besar di area parkir Kebun Raya Cibodas, yaitu Mbah Kadok dan Eyang Jaya Rahmatan. Tidak berhenti di situ. Di sekitar air terjun Ciberem juga terdapat petilasan berbentuk batu dari Eyang Haji Mintarsa yang dipercaya sebagai pertapa sakti. Tidak hanya terdapat kisah-kisah atau misteri yang terkait dengan sejarah, di Gunung Gede juga banyak misteri yang berkaitan dengan dunia gaib. Di antaranya seperti diungkapkan masyarakat maupun pendaki Gunung Gede, yaitu adanya hantu kuntilanak yang menunggu Gunung Gede Pangrango. Gunung kawasan Puncak Bogor ini memang memiliki banyak hutan. Saking banyaknya hutan, bahkan gunung ini dikenal sebagai taman nasional tertua. Namun, kawasan hutan Gunung Gede memiliki penunggu setia, yaitu kuntilanak. Kuntilanak sering muncul untuk mengecoh para pendaki sehingga mereka akan tersesat di Gunung Gede. Bahkan menurut kabar yang beredar, ketika kuntilanak muncul di tengah perjalanan, maka itu pertanda bahwa sebuah kecelakaan dahsyat akan terjadi. Kemudian ada juga misteri Gunung Gede tentang layung dan tihul. Layung dan tihul bukanlah sepasang nama orang, melainkan nama sepasang ikan. Sepasang ikan yang hidup di Telaga Warna di daerah Gunung Gede. Layung yang didominasi dengan warna merah kekuningan dan tihul yang berwarna hitam ini adalah ikan penghuni Telaga Warna di daerah tersebut. Kedua ikan ini bukanlah ikan biasa, karena ikan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Konon katanya, apabila pengunjung melihat ikan itu berlompatan, maka permintaannya dapat terkabul. Ada pula yang mengatakan bahwa ikan tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Di balik berbagai kisah legenda, mistis, dan juga misterinya, Gunung Gede adalah gunung yang sangat indah, dengan kekayaan alam yang tiada taranya. Gunung Gede maupun kawasan Taman Nasional Gede Pangrango juga merupakan objek wisata alam yang menarik dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik domestik maupun internasional. Beberapa lokasi atau objek wisata yang menarik untuk dikunjungi di Taman Nasional Gede Pangrango diantaranya Telaga Biru, danau kecil berukuran 5 hektar, terletak 1,5 km dari pintu masuk Cibodas. Danau ini selalu tampak biru diterpa sinar matahari karena ditutupi oleh ganggang biru. Kemudian ada air terjun Ciberem. Air terjun yang mempunyai ketinggian sekitar 50 meter, terletak sekitar 2,8 km dari Cibodas. Di sekitar air terjun tersebut dapat melihat sejenis lumut merah yang endemik di Jawa Barat. Kemudian ada mata air panas, terletak sekitar 5,3 km atau 2 jam perjalanan dari Cibodas. Kemudian ada kandang batu dan kandang badak. Untuk kegiatan berkemah dan pengamatan tumbuhan atau satwa, berada pada ketinggian 2.220 meter di atas permukaan laut dengan jarak 7,8 km atau 3,5 jam perjalanan dari Cibodas. Kemudian ada puncak dan kawah Gunung Gede. Panorama berupa pemandangan matahari terbenam atau terbit, hamparan kota Cianjur, Sukabumi, dan juga Bogor terlihat dengan jelas. Atraksi geologi yang menarik dan pengamatan tumbuhan khas sekitar kawah. Di puncak ini terdapat 3 kawah yang masih aktif dalam satu kompleks, yaitu Kawah Lanang, Ratu, dan Wadon. Berada pada ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut dengan jarak 9,7 km atau 5 jam perjalanan dari Cibodas.
Kemudian ada alun-alun Surya Kencana, dataran seluas 50 hektar yang ditutupi hamparan bunga Edelweiss, berada pada ketinggian 2.750 meter di atas permukaan laut dengan jarak 11,8 km atau 6 jam perjalanan dari Cibodas. Kemudian ada hamparan bunga Edelweiss, bunga zaman prasejarah yang berada di puncak Gunung Gede di ketinggian 2.750 meter di atas permukaan laut. Adapun untuk rute pendakian ke Gunung Gede, untuk mencapai lokasi Taman Nasional Gede Pangrango bisa ditempuh melalui rute Jakarta Bogor Cibodas dengan waktu sekitar 2,5 jam atau kurang lebih 100 km menggunakan mobil, atau arah Bandung Cipanas Cibodas dengan waktu 2 jam atau kurang lebih 89 km, atau dari arah Bogor Salabintana dengan waktu 2 jam dengan jarak 52 km. Terkait dengan sejarah meletusnya Gunung Gede atau erupsi di Gunung Gede, letusan Gunung Gede pertama kali terjadi pada tahun 1747. Letusan pertama ini sangatlah hebat dan menyebabkan dua aliran lava bergerak dan terlihat dari kawah Lanang. Letusan ini memiliki dampak yang begitu besar. Lalu terjadi kembali letusan kecil Gunung Gede pada tahun 1761, 1780, dan 1832. 100 tahun lebih gunung ini tertidur akibat letusan pertama. Dikejutkan kembali letusan dahsyat yang kedua pada tahun 1840, tepatnya pada tanggal 12 November jam 3 dini hari. Goncangan yang sangat hebat membangunkan warga yang tertidur pulas. Keresidenan Priangan yang aslinya beribu kota di Cianjur kemudian dipindahkan ke Bandung oleh Residen Pandemor setelah letusan Gunung Gede memporak-porandakan Cianjur pada tahun 1864. Setelah itu, kembali lagi letusan-letusan kecil di Gunung Gede, kurang lebih terjadi 24 kali. Cukup membahayakan untuk warga sekitar yang tinggal berdekatan dengan Gunung Gede. Letusan terakhir yaitu pada tahun 1957 masih berkategorikan letusan kecil dan hingga saat ini Gunung Gede masih tertidur. Namun statusnya tetap waspada karena sebuah gunung yang sudah lama tidak aktif, jika aktif kembali akan sangat membahayakan. Nah, seperti itu kisah legenda, misteri, serta mitos-mitos yang ada di Gunung Gede. Gunung Gede yang kita sering juga menyebutnya dengan nama Gunung Gede Pangrango. Padahal antara Gunung Gede dan Pangrango adalah dua gunung yang berbeda yang semuanya ada di Taman Nasional Gede Pangrango yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan juga Bogor. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Gunung Gede ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda asal-usul Gunung Pangrango, Gunung Salak, Gunung Halimun, maupun gunung-gunung lainnya baik yang ada di Jawa Barat, baik juga yang ada di Tanah Jawa maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.